Sudah terlihat layar saya? Sudah, Ibu. Oke. Ye, kita mulai. Kita hari ini bicara tentang analisis kovarian. Biasanya orang menyingkatnya dengan, ada yang menyingkat dengan ANACOVA, ada yang menyingkat dengan ANCOVA. Ya, jadi ini ini hampir mirip-mirip sama ANOVA. Kalau ANOVA itu kan analisis of varian. Nah, ini analisis of kovarian. Jadi analisis untuk kovarian. Nah, apa sih yang membedakan ini analisis varian dan analisis kovarian? Yang membedakan ya ini tadi. Kalau varian ya pasti waktu melihat ini sama-sama untuk melihat perbedaan ya, sama-sama untuk melihat perbedaan. Waktu kita pakai ANOVA itu yang menjadi acuan hitungan kita itu adalah varian dari variabel yang kita teliti atau yang kita hitung. Kan kalau kita ANOVA misalnya saya mau melihat perbedaan nilai. Nilai berdasarkan apa? Nilai berdasarkan misalnya jenis kelamin laki perempuan. Apakah ada perbedaan antara nilai anak-anak laki dan anak-anak perempuan? Maka yang dipakai itu adalah varian ya. Jadi salah satu ukuran statistik yang digunakan dalam rumus itu adalah melihat dispersinya atau melihat varian dari datanya. Karena itu kita menggunakan ANOVA. Nah, sekarang kita menggunakan ANACOVA. Ya. Kita tidak menggunakan varian, tapi kita menggunakan kovarian. Kovarian itu apa? Mungkin sudah dapat pelajaran sebelumnya ya. Jadi kalau saya mempunyai satu variabel, kemudian saya mau mempunyai variabel lagi yang lain, maka kalau saya mau lihat dispersi atau sebaran data saya dengan menggunakan dua variabel itu, maka saya tidak bisa menggunakan varian. Maka saya akan menggunakan varian kelompok data pertama, varian kelompok data kedua, baru nanti akan saya lihat dispersi dari kedua data tersebut dengan menggunakan ukuran yang kita sebut sebagai kovarian. Ya, ini kira-kira arti dari kovarian. Nah, kemarin waktu kita belajar multivariate, mungkin masih ingat, kita tidak hanya melihat variannya saja, tapi kita melihat kovariannya. Waktu mungkin bukan di multivariate ya, waktu kita belajar di statistik parametrik ya, insya Allah waktu itu saya yang berikan statistik parametrik kan kita belajar ngitung pakai rumus tuh ya, pakai Excel ya, ngitung manual pakai Excel. Kan kita waktu itu menghitung Hotelling T. Hotelling T itu yang dipakai itu bukan hanya variannya, tapi yang dipakai itu adalah nilai kovariannya. Nah, nilai kovarian itu ngitungnya dari varian variabel pertama dan varian variabel kedua dengan menggunakan aturan tertentu nanti kita akan dapat nilai kovarian. Nah, ini sekarang apa gitu ya? Analisis ini kenapa ini kita lakukan? Nah, mungkin juga sudah ini ya, sudah materi analisis kovarian sudah diterima kan ya? Saat apa? Statistik non parametrik kan ya? Apa? Lupa. Apa bulan? Saat itu kuliah sama siapa? Iya, analisis kovarian. Yo, harusnya mungkin statistik parametrik mungkin ya. Itu ada analisis kovarian. Nah, analisis kovarian ini apa? Nanti kita akan kenal sebuah variabel yang biasa orang sebut sebagai variabel confounding, variabel pengat, rancu, atau variabel pengiring, atau concomitant. Nah, ini hampir semua sama ya namanya. Nah, nanti cara memperlakukannya apabila kita melakukan uji perbedaan. Jadi analisis kovarian ini fungsinya ya sama untuk melihat perbedaan begitu. Seperti tadi waktu kita melihat analisis varian. Nah, apa itu confounding? Jadi confounding itu adalah sebuah variabel yang nanti kalau saya teliti eh, ada sesuatu variabel yang tidak mungkin saya bisa istilahnya ini saya bisa dia apa saya nafikan. Oke. Ini mungkin saya langsung ke contoh saja ya. Saya langsung ke contoh di R saya. Oke. Di R saya nanti akan menggunakan contoh Anakova ya, Anakova
underscore IQ. Nah, ini contoh yang saya berikan. Sudah di-download, eh, sudah diambil staffnya ini. Rafa sudah ngambil datanya, Rafa, di Hebat e-learning. Sudah, Ibu. Ya, oke. Jadi di situ saya mencoba memberikan ilustrasi atau memberikan gambaran begitu ya. Jadi saya mempunyai berapa ini? 20 ya. Saya mempunyai 20 orang responden. 20 orang responden itu akan diintervensi dengan menggunakan sebuah metode pembelajaran. Ya. Sebuah metode pembelajaran ini ada 7 orang dikasih metode pembelajaran satu, kemudian orang ke-8 sampai orang ke-14 ini metode pembelajaran yang kedua, kan begitu. Kemudian nanti selebihnya diberi metode pembelajaran yang ketiga. Nah, saya mau melihat dari pemberian metode pembelajaran yang berbeda itu, apakah nanti akan menyebabkan nilai yang berbeda? Nah, nilainya saya sudah kasih angkanya di depan ya. Jadi nomor satu, metode yang satu ini ada 7 orang ini, ada yang dapat 85, ada yang dapat 79, variasi kan ya. Kemudian dari metode yang kedua ada nilainya agak jelek, ada yang dapat 65, ada juga yang agak tinggi sih 74 gitu. Kemudian dari metode yang ketiga itu nilainya juga rata-rata di 76, 77, 8. Nah, ini gambarannya. Saya pengen lihat apakah nilai-nilai itu berbeda atau tidak. Kalau dia berbeda pasti itu karena metodenya saja, karena mungkin hal-hal yang lain misalnya sama, misalnya ini adalah kelompok mahasiswa di sebuah kelas dengan aspek perguruan tinggi dan lain-lainnya sama. Itu memang yang kita desain seperti itu. Tapi mungkin tidak bisa kita tutupi kemungkinan, apa kenyataan bahwa orang itu dikasih metode apapun itu kan penangkapannya berbeda-beda kan ya. Ada orang yang cepat nangkepnya, ada orang yang mungkin mikir lama untuk nangkep gitu. Ada orang yang senang dengan dosennya yang banyak ngomong. Nah, harus kelihatan itu dosennya ngomong dia dengerin. Ada yang nggak butuh dosennya ngomong nggak apa-apa. Sepenting saya bisa lihat step-stepnya, saya lihat presentasinya dari dosen saya sudah cukup, misalnya seperti itu. Karena orang ada berbagai macam apa tadi jenisnya, mungkin ini nanti dampaknya akan berbeda dari satu orang dengan orang. Tapi ada sebuah variabel yang nanti akan pasti berpengaruh sangat terhadap nilai yang dihasilkan oleh seseorang. Itu modal dasarnya, IQ-nya gitu ya. Orang-orang dengan IQ tinggi, mungkin dengan metode apapun, dia juga akan menghasilkan nilai yang cukup tinggi. Karena apa? Karena mungkin dia butuh waktu 5 menit untuk mencerna, sedangkan teman-teman yang lain butuh waktu misalnya 20 sampai 30 menit untuk mencerna. Nah, kita kan tidak mungkin membuat penelitian semua orang IQ-nya sama, kan begitu ya. Oh, sebelum ikut penelitian saya tes IQ dulu. Sehingga apa? Sehingga nanti IQ-nya homogen. Nah, kalau IQ-nya homogen, nanti faktor IQ tidak akan berpengaruh terhadap nilai. Nah, itu yang tidak bisa kita lakukan. Kalau nanti itu yang kita lakukan, maka terlalu terlalu besar usaha yang harus saya eh, kerjakan, ya. Terus yang lebih susah lagi, susah nanti saya cari responden. Ya. Jadi belum penelitian sudah cari respondennya saja sudah sesuatu. Nah, itu yang menyebabkan saya tidak akan menggunakan IQ itu, tidak saya kendalikan dengan menggunakan desain penelitian. Dikendalikan dengan menggunakan desain penelitian itu kalau IQ-nya sama semua, ya. Atau pada range tertentu, misalnya saya katakan ini saya mau IQ-nya itu antara 130 sampai 140, di luar itu saya tidak mau. Nah, misalnya seperti itu kan berarti untuk menentukan ini bisa jadi sampel saya atau enggak kan harus dilakukan uji coba dulu. Sorry, harus dilakukan tes IQ dulu kan. Nah, ini penelitiannya belum selesai, belum jalan aja sudah butuh butuh banyak biaya untuk mengeteskan responden saya IQ-nya berapa. Itu yang coba dihindari oleh peneliti dengan apa? Ya sudah, kalau IQ nanti akan berpengaruh terhadap nilai, nggak masalah begitu. Saya tidak akan kendalikan dengan desain. Akhirnya apa? Karena saya tidak akan kendalikan dia dengan desain, maka saya akan kendalikan dengan analisis. Nah, disinilah Anakova itu bekerja. Jadi variasi IQ-nya bermacam-macam, seperti nanti variasi nilai yang dihasilkan, dan
kita yakin bahwa nanti kalau antara metode satu, metode dua, dan metode dua, tiga itu berbeda, itu faktor IQ-nya sudah saya kendalikan. Itu kegunaan dari ANACOVA. Jadi kalau peneliti tidak bisa membuat desain penelitian yang homogen untuk variabel yang tidak diteliti, terpaksa kita harus mengukurnya, ukur saja. Nanti jadikan dia sebagai covariate dalam penelitian ini. Jadikan dia sebagai variabel confounding dalam penelitian ini. Dan nanti akan kita kendalikan. Mengendalikannya, karena ini namanya uji beda, ya saya kendalikan dengan ANACOVA. Saya tidak akan menggunakan ANOVA. Sebetulnya kan saya bisa saja menggunakan ANOVA untuk melihat beda tidak antara metode satu, 2, dan 3. Tapi saya tidak akan gunakan itu karena saya tahu ada IQ yang mengganggu nilai pada penelitian saya. Itu salah satu eh, apa desain atau salah satu analisis yang bisa dipakai apabila kita mau melihat perbedaan dan ada faktor lain di luar faktor yang kita teliti yang menyebabkan perbedaan. Kalau kalau misalnya analisisnya berbeda, misalnya saya pakai regresi, regresi itu paling gampang. Kalau ada confounding, ya jadikan aja confounding sebagai salah satu variabel independen. Selesai kalau sudah regresi seperti itu. Ya, oke. Ini ini kira-kira yang harus kita pahami. Kenapa kita harus menggunakan ANACOVA. Asumsi yang harus diperoleh atau yang harus dipastikan ada atau yang harus dipastikan bahwa asumsi ini layak kita gunakan ANACOVA itu adalah ada tiga. Yang pertama, concomitant variable IQ tadi, ya, adalah variabel yang adalah dengan variabel yang dipelajari ada tepat. Maksudnya apa? Jadi ini secara konsep ini benar gitu loh, ya. Kalau nilai tadi kan gitu ya. Kalau nilai tadi mengganggu itu benar begitu ya. Kemudian yang kedua, concomitant variable tidak dipengaruhi oleh perlakuan. Jadi eh, IQ saya itu tidak dipengaruhi oleh kelompok satu, kelompok dua, atau kelompok tiga. Karena nanti kalau IQ saya atau concomitant variable saya dipengaruhi oleh metode, ya berarti dia bukan konomiten, berarti dia bukan confounding, berarti dia ya variabel yang harus kita teliti. Saya tidak akan menggunakan misalnya, saya tidak akan menggunakan ANACOVA jadinya. Mungkin akan saya analisis sendiri-sendiri karena selain kan gitu ya. Karena selain apa tadi nilai si metode jadi juga mempengaruhi konkomiten saya. Mungkin nanti konkomiten saya akan saya jadikan sebagai salah satu faktor, misalnya seperti itu. Kemudian, apalagi yang terakhir itu galat atau error, percobaan harusnya dia independen dan berdistribusi normal. Karena ini adalah sebuah uji perbedaan yang kombinasi dengan regresi ya, analisis regresi, maka ada syarat normalitas pada error. Nanti kalau sampai normalitas pada error itu tidak bisa kita buktikan, maka tentunya hasil dari penelitian kita ini mungkin tidak terlalu bagus kalau dipakai untuk eh, generalisasi yang lebih besar. Oke, Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Indah, paham Indah? Paham, Ibu. Ya. Berarti Mm-mm. kalau konkomitan variabel itu Bu, apa bentuknya apa jenis datanya tuh angka, Bu? Ya, jenis datanya harus sama dengan variabel yang diteliti. Jadi tadi kan saya punya nilai, saya punya punya IQ. Jadi kalau kalau kita ngomong ANOVA berarti jenis datanya ya minimal interval. Oh, Ya. baik Ibu, terima kasih. Jadi jenis datanya minimal interval dia sama dengan variabel yang kita teliti perbedaannya. Oke, ya. Eh, Nanti datanya sudah dicoba ya. Ini salah satu apa eh, coding yang nanti kita pakai. Jadi tetap library yang kita pakai adalah linear modeling, ya LMTest. Kemudian ini data. Nah, ini saya kasih nama data dua, saya kasih pakai data frame biar tidak nulis dolar-dolar. Kan kemarin kan kita nggak pakai data frame, akhirnya nama nama ANACOVA
IQ itu kan harus nempel di mana-mana, kemudian dikasih string ya, dikasih dolar, kemudian nama variabel untuk menunjukkan dia adalah sebuah identifier ya, identifier itu kalau saya tidak letakkan data saya dalam sebuah data frame. Ini data saya sudah letakkan dalam sebuah data frame, saya kasih nama data 2. Jadi data frame-nya apa ini? Ini adalah Anakova ID begitu. Ini adalah SAV saya ya, SAV saya yang tentunya sudah saya tarik duluan ya. Jangan nanti SAV-nya belum ditarik, ditarik seperti ini ya enggak bisa. Jadi SAV-nya ditarik duluan, SAV saya tarik duluan di apa masuk di aplikasi R. Jadi kalau punya saya mungkin ini ya, saya sudah tarik duluan. Nah, ini data saya sudah ada di sini ya. Baru codingnya saya jalankan. Oke, kemudian ada model 2. Ini model ini persis seperti kita belajar regresi kemarin ya. Jadi LM, nilai. Nilai ini adalah nilai yang tadi saya mau lihat perbedaannya. Dia difungsikan oleh, kalau kita nulis di itu kan Y sama dengan kan gitu ya. Difungsikan oleh sebuah metode dan IQ. Jadi ada dua variabel, variabel metode dan IQ. Data yang saya gunakan, datanya adalah data yang ada dalam data frame data 2, yaitu Anakova ID. Nah, kemudian seperti biasa, bukan seperti biasa, seperti kemarin ya, minggu kemarin, kita keluarkan summaries untuk modelnya. Nah, baru dari model yang ada ini, kita hitung ANOVA-nya. Jadi nanti ANOVA model 2. Apakah summaries ini boleh? Summaries ini statistik ya, statistik biasa. Misalnya nggak dikeluarkan summaries-nya, asal model 2-nya jadi, itu ya sudah tidak masalah. Gitu. Baru nanti kita keluarkan ANOVA-nya. Oke. Ye, ayo silakan. Siapa yang mau? Ini mahasiswanya bisa share screen enggak ya? Bisa, Ibu. Ayo, siapa yang mau share screen duluan? Indah ta? Ayo, kamu mau share screen Indah hasilmu, datamu? Oke, Bu. Bentar, Bu. Mau login WA. Ya. Eh, Kok login WA? Ini pakai WA gitu dah. Wah, kayak bingungnya aku. itu, Bu. Apa ini Zoom-nya nggak pakai laptop soalnya? Oh, gitu. Ya. Loh, siapa yang mau? Mau apa kita tunggu Indah? Ya. Datanya sudah ditarik ya, Indah. Tolong sih lihat Anakova ID-mu. Oke, ya. Sekarang
baru kita bikin programnya. Ya, boleh pindah ke script situ, diketik di atas juga boleh. Wah, library-nya LM Test kemarin sudah pernah bikin kan ya? Semoga ya oke ditulis aja biar aman. Library LM Test, Bu. Iya, Eh, ya. Berikutnya apa lagi Indah? Bisa buka ininya kan, yang materi yang saya berikan? Bisa, Bu. Ya, ayo diketik. Bentar. Ini model 1 dulu ya, Bu? Oh ya, boleh sembarang nggak apa-apa. LM. Sudah, Ibu. Ya, ya, kehadiran dari data dua situ ya. Sudah, Bu. Sudah keluar hasilnya. Sudah. Ya, oke. Nah, itu terlihat ya. Jadi kalau waktu kita ngomong summaries model, itu yang keluar kan apa itu? Seperti kemarin ya, waktu kita ANOVA kan ya, keluarlah intercept-nya. Terus keluar apa lagi? Di mau. Apa, Bu? Keluarlah F-nya. Nah, kamu geser saya bingung sampai. Keluarlah F-nya untuk ANOVA. Untuk ANOVA-nya kan ada di bawah itu ya F statistik 19,99. Itu kan ANOVA untuk regresi kan begitu ya? Nah, Iya, Bu. Pak itu di summaries. Tapi waktu kita masuk di ANOVA-nya, ANOVA untuk ANAKOVA-nya. ANOVA untuk ANAKOVA-nya itu kita bisa lihat yang di bawah itu ya. Jadi di situ ada nilai metode, nilai IQ, dan nilai residua. Nah, di situ IQ dia sudah masuk sebagai salah satu variabel ya.
Salah satu variabel yang dikendalikan apabila kita mau menilai apakah benar nilai itu berbeda karena metode yang berbeda. Nah, di situ metode nilai F-nya 9, sekian. Kita kan biasanya jarang baca F ya. Yang kita baca adalah nilai p-value-nya. Nah, nilai p-value-nya itu ada di 0,005. Berarti dia lebih kecil dari alfa. IQ sebagai covariate kita atau sebagai ya kan kita biasanya sebutkannya kan covariate ya, sebagai variabel yang dia berpengaruh terhadap nilai. Ternyata nilai dia sebagai covariate itu diperoleh nilai 4,06, tapi dikalikan 10 pangkat min 5 ya kan, ya belakangnya ya ada E min 0,5. Itu berarti artinya 0,00004064. Nah, itu eh, kira-kira untuk anakovanya. Nah, ini cukup sederhana kan untuk mencarinya ya. Jadi cukup sederhana untuk memasukkannya. Em, Dia menjadi salah satu variabel yang diperhitungkan saat kita menghitung atau membandingkan nilai. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Paham. Ada pertanyaan? Oh, yang mana? Oh ya, jadi tadi di awal kan kita sebelum membuat ANOVA-nya, ya sebelum ANOVA itu kita buat, atau ya kalau dalam hal ini waktu ditulis ANOVA dalam kurung model tadi, kita sudah tulis dulu model regresinya. Kenapa kok ditulis model regresinya? ANOVA itu sebetulnya combine, ya kombinasi antara regresi dengan ANOVA, begitu. Jadi yang kita hitung ANOVA-nya itu adalah sebuah model yang modelnya itu kita ciptakan terlebih dahulu di atasnya. Karena itu tadi kan eh, Mbak Indah nulis kan LM sama dengan dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan persis sama seperti regresi. Waktu di summarize di sini pun kelihatan kan, summarize-nya pun dia muncul muncul seperti regresi. Dan dia signifikan kan begitu untuk F-nya, walaupun kalau kita nanti urus kita pelajari lebih jauh, ini masih 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 tidak signifikan untuk estimasinya. Ya, untuk estimasinya dari variabel itu kan kita memang tidak mau mencari itu, tapi yang ingin kita buat adalah model ANOVA yang kita buat itu sudah memasukkan unsur IQ begitu ya. Jadi model ANOVA yang kita buat itu sudah memasukkan unsur IQ, di mana IQ itu menjadi salah satu variabel independen dalam regresinya. Di awal tadi kan saya juga sudah menjelaskan. Jadi kalau ANOVA ini untuk melihat perbedaan. Jadi waktu kita ngomong ANAKOVA, dia sama juga untuk melihat perbedaan. Ya, tapi akan berbeda kalau misalnya yang kita kendalikan itu adalah analisisnya menggunakan regresi. Nah, kalau yang kita mau kendalikan itu variabelnya itu analisisnya kita menggunakan regresi, maka memasukkan si variat tadi, si covariate tadi atau si concomitant tadi dalam persamaan regresi itu cukup gampang. Dia cukup dijadikan sebagai salah satu faktor atau salah satu variabel independen saja. Itu berarti apa artinya? Berarti saya sudah mengikut sertakan si concomitant atau confounding tadi dalam analisis saya itu ya. Karena ini ANAKOVA ini adalah combine dari regresi dan ANOVA, maka modelnya kita ciptakan terlebih dahulu. Dari model yang kita ciptakan itu baru kita hitung uji perbedaannya. Tolong dibedakan antara ANOVA di regresi dan ANOVA yang menggunakan ANOVA untuk uji perbedaan. Itu ya. Jadi di sini setelah ANOVA-nya yang mana? Yang ANAKOVA-nya yang mana? ANAKOVA-nya ya yang di ANOVA model itu, di mana di situ ada metode, ada IQ, dan yang tahu bahwa IQ itu adalah covariate begitu loh maksudnya ya. Jadi kalau saya tanya, apakah benar metode itu menyebabkan nilai yang berbeda? Saya akan bilang benar. Dari mana saya membacanya? Saya membaca dari p-value-nya. Metode itu nilai p-value-nya, kalau di situ tulisannya PR dalam kurung lebih besar dari F dan tutup kurung, itu nilai p-value-nya adalah 0,005. Ya kan?
Berarti apa? Oh, berarti benar. Metode itu menyebabkan apa? Nilai yang berbeda. IQ bagaimana IQ? Nah, ternyata IQ juga sama. IQ itu nilai probabilitasnya 0,00004 kan gitu ya. Karena nilainya kan 4,06 kali 10 pangkat min 5. Berarti artinya apa? Berarti artinya dia juga signifikan sebagai variabel yang mempengaruhi nilai. Begitu. Ya, mempengaruhi ini tentunya boleh kita ganti misalnya yang menyebabkan nilai itu berbeda antar tiga metode yang tadi kita kaji. Itu kira-kira. Ye, paham? Siapa mau rek sing takon rek? Oh, ulah. Oke. Ya, ya. Oke, Indah, boleh tutup tutup apa? Stop share Indah. Makasih ya. Oke, saya melanjutkan share screen-nya tadi. Nah, dah. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini baru eh, tahapan awal, tapi tahapan awal ini sudah masuk dalam analisisnya. Kemudian kita mungkin nanti akan melakukan beberapa asumsi yang harus kita penuhi apabila kesimpulan yang tadi sudah kita keluarkan dari ANOVA, kita sudah bisa tarik di situ. Oke, ini saya mencoba mencari apa ini? Coba kita lihat. Ini tadi yang nomor satu kan secara konsep sudah benar dan tadi sudah kita hitung ya. Nah, ini saya sekarang mencari apakah concomitant variable atau confounding variable atau kalau kita tadi IQ kan ya. Ya, IQ tidak dipengaruhi oleh perlakuan. Artinya apa? Jadi kalau yang dipengaruhi oleh metode itu harusnya hanya nilai. Tapi IQ itu tidak. Nah, itu yang harus kita buktikan. Nah, itu saya akan buktikan dengan cara apa? Cara membuat ini. Sederhana banget caranya. Kalau tadi yang sebagai variabel yang kita teliti itu adalah uh, nilai, sekarang variabel yang saya teliti itu adalah apa? IQ. Jadi IQ itu tidak berbeda karena metode kan seperti itu. Jadi saya buat aja, saya buat model ini model saya 22 LM IQ karena yang mau teliti saya IQ yang dipengaruhi oleh metode dan seterusnya. Kemudian saya buat ANOVA-nya. Nah, ANOVA ini tentunya nanti akan menghasilkan bahwa apakah benar IQ itu dipengaruhi oleh metode. Ini saya lagi membuktikan ini, yang kedua. Dan saya berharap IQ itu tidak dipengaruhi oleh metode, karena saya berharap yang dipengaruhi oleh metode itu hanyalah nilai. Sedangkan IQ itu mempengaruhi nilai. Tadi sudah saya jelaskan. Mungkin orang yang IQ-nya tinggi, pakai metode apapun, bisa saja nilainya bagus, begitu. Ye, sekarang coba ayo nomor dua ya, asumsi yang kedua, coba kita kerjakan. Saya stop share ya. Yuk, siapa yang mau? Ulanta, silakan share screen, kerjakan untuk yang kedua.
Oke, sudah. Ya. Mana yang bawah ya, Mbak? Eh, itu analisis of varian, ya. Oke. Nah, itu berarti apa artinya? Asumsi kita tadi terpenuhi apa enggak? Tadi kan diasumsikan bahwa si IQ itu tidak boleh berbeda karena metode. Kan harus itu kan syaratnya ya. Nah, ini gimana? Setelah dianalisis oleh Mbak Wulan, terpenuhi enggak asumsi itu? Ya, ya apa? Yang ini kan ANOVA biasa ya. Sudah dapat kan ANOVA-nya kan ya? Sebelumnya ya. Nah, sebelumnya sudah pernah dapat ANOVA. Berarti yang dibaca yang mana? Itu kan di situ ada DF, degree of freedom, responnya jelas. Responnya sekarang adalah IQ kan ya. Responnya IQ. Kemudian metodenya DF-nya satu, ada residual. Kemudian di situ ada p-value. P-value-nya berapa, Mbak Wulan? 0,2594. Jadi dia lebih besar dari alfa ya. Kalau alfa kita 5% ya. Ya, berarti H0-nya diterima. Artinya apa? Berarti artinya apa? Tidak ada perbedaan IQ berdasarkan metode. Begitu ya? Oke, ya. Jadi kalau seperti ini berarti syarat kedua saya, asumsi kedua saya tadi yang mengatakan bahwa yang mempengaruhi nilai itu adalah metode. Tapi kita tahu nilai itu dipengaruhi oleh IQ dan kita sudah buktikan dengan asumsi yang kedua bahwa IQ itu tidak dipengaruhi oleh metode. Nah, berarti syarat kedua, asumsi kedua saya tadi sudah terpenuhi. Oke, clear ya? Terima kasih Mbak Wulan, bisa stop share. Ya, kemudian saya mau share screen lagi. Oke, ya, nah, sudah bisa ya. Wah, enak ini. Ternyata lebih enak online ya. Jadi pindah-pindah layarnya lebih gampang ya. Kalau offline, eh? Loh, lah kalau offline itu kan masuk ke tarik-tarikan apa kabel ngono. Kan nggak enak, enak gini ya. Oke, ya ini sudah terpenuhi satu dua aman. Sekarang ketiga, kita sekarang mencoba untuk mencari residualnya. Ya, ya. Jadi eh, galat atau error percobaan harus acak, independen dan berdistribusi normal. Mungkin nanti kalau acak independen berdistribusi normal itu lebih ke distribusinya ya. Kalau dia berdistribusi normal berarti dia independen, identik dan random kan gitu ya. Nah, ini caranya. Jadi di sini coding ini eh, meminta seperti ini. Jadi saya akan menyimpan sebuah record atau sebuah apa? Bukan record ya, sebuah field ya yang saya kasih nama residual untuk model. Saya kan pakai model 2 kan ya. Makanya saya tulis res model 2. Residual ini apa? Ini adalah sebuah nilai residual ya, nilai residual di mana objeknya itu maksudnya yang dianalisis itu adalah model 2 saya. Jadi nanti ya silakan diikuti kemarin tadi model yang di atas model apa. Cuman yang model Anakova ya, bukan model yang barusan dibuat Mbak Ulan, model yang tadi dibuat oleh Mbak Indah. Nah, kemudian dari itu, sekarang berarti saya sudah menyimpan error saya atau residual saya itu di res model 2. Atau kalau mungkin waktu di SPSS atau yang lain itu ada save. Nah, ini nggak ada save. Ini fungsinya di sini. Baru setelah itu saya menggunakan Sapiro ya. Saya gunakan Sapiro untuk melihat apakah res model 2 saya itu signifikan atau enggak. Oke, ya sekarang coba ya, ini coding nomor 1819 ini dicoba. Oke, saya stop share. Ya, siapa yang mau? Mbak Wulan sudah, Indah sudah. Ayo, Kurata Ayun. Bisa mencoba untuk syarat yang ketiga.
Bisa Ibu, sebentar Oke. ya Ibu. Ye, silakan share screen. Ini Bu, Ya, sudah jadi hasilnya, Mbak? sudah Ibu. Ini P value-nya Hmm, 0,04. 0,04. Nah, 0,04 itu normal apa enggak berarti? Ayo, gimana? Hipotesisnya H0 data berdistribusi normal. H1 data tidak berdistribusi normal. Ini berdistribusi normal apa enggak error kita? Tidak Tidak normal. Tidak normal, ya. Ibu. Oke, berarti syarat ini. Coba, coba sekarang kita pakai alternatif. Kolmogorov Smirnov. Coba pakai KS tes, Mbak. KS tes. KS. Nah, Oh ini, itu model 2 ya. Kalau pakai Kolmogorov normal apa enggak dia? yang model 2 ini Bu. Iya, yang tadi, yang modelmu tadi itu namanya yang dipakai Mbak Indah tadi. Oh, Itu sorry, itu loh itu loh, res model 2 itu loh punyamu. oh iya. Heeh. Yang diuji kan itu res model 2. Error Ibu. Apa kok error? Ulang lagi. KS-nya benar ya? Ya, Diran. Signifikan. Loh kok angkanya nggak anak ya, Mbak? Hmm, Coba pakai Kolmogorov. Tapi Kolmogorov bener kan sebutannya KS tau itu dia, bukan salah. Apa lengkap nulisnya? Yang ini Bu. Iya benar itu kan. Benar. KS itu Ya, kan Kolmogorov Smirnov. Heeh, langsung. yang res ya Ibu. Heeh, yang res. Oke. Iya, error Ibu. Woman is missing with no default. Oh, nggak tahu wes. Ya wes, gak apa-apa wes. Nggak bisa berarti ya. Hmm. Misalnya cuma pakai Sapiro tadi ya. Ya, Iya, Ibu. oke. Ya udah. Oke, berarti kalau seperti ini bagaimana? Berarti sebetulnya data saya, sorry, error kita tadi ya. Errornya tadi sebetulnya tidak memenuhi syarat kan begitu ya. Karena dia masih apa? Dia masih eh, tidak berdistribusi normal. Tapi boleh coba Mbak deskriptifkan berapa sih nilai residualnya. Bisa nggak mendeskriptifkan nilai residual? Pakai apa Enggak biasanya Ibu. kita? Hah? Enggak. Lah kok gak Nanti iso saya sih? nih Bu. Pakai summarize. Summarize Oh, res oh. model 2. Itu nanti kan yang keluar deskriptif. Coba. Nah, itu kan aku sudah keluarkan di bawah ya. Minnya sudah 0,00 kan ya. Ya. Nah, sebetulnya minnya sudah 0,00. Mungkin nanti kalau kalau bisa mengeluarkan Kolmogorov Smirnovnya bisa saja Kolmogorov Smirnovnya signifikan. Oke, J, bisa ditutup dulu Mbak Purota Ayu. Udah. Ye. Makasih, Sekarang saya share. Saya sekarang penasaran. Kok iso gak iso yo? Apa yo aku mau? Sebentar. Saya mau coba dulu ya. Harusnya kan kalau mau grup Smirnovnya bisa saja seperti itu. Ibu, Ya, ya kenapa? hasil Safiro Wilks saya kok beda ya? Iki siapa sih ngomong? Indah, kenapa? Bedanya kenapa Mbak Indah? eh Punya saya normal.
Oh, punyamu normal. Dek, ini Iya, ini Bu. ini aku tak nyoba punyaku ya. Iya, Bu. Aku tak nyoba punyaku. Nah, yes. Oke. Ininya mah aman. Tadi aku mau bikin ini ya. Ini sapiroku yang ini ya. Ini harusnya cairan lagi. Enggak, aku juga 0,04099 Mbak Indah. Coba punyamu yang mana? Saya top share ya. Silakan, Indah share screen. Ini, Bu. Mm-mm. Dek, coba nak kamu naik ke atas model 2. Nah, kamu model 2. Ini tadi kan kita bukan ngurus model 2, kita ngurus model 1, Ndah. Oh, Ya, berarti, kalau model 2 itu kan punyanya ini, IQ tadi. Ini kan punyanya nilai, bukan model 1 punyamu. hah? Iya. Heeh, heeh, heeh. Iya, ndak. Itu harusnya punyamu Oh, model 1. Saya cobaan gantiin. Harus bener ini. Gantiin modelmu. Res, res. Oh, jangan di situ, jangan di situ. Itu biarin. Itu nggak ada kaitannya. Resmu itu loh. Res model 2 objek. Nah, itu ya gitu. Nah, itu modelnya 1 gitu. Itu juga 1 modelnya. Coba kamu run. Runnya dari res. Runnya dari res model di blok. oh, 89 di blok baru di run. oh iya, Bu. Sudah, Bu. Makasih, Bu. Mm-mm. Iya. Oke, silakan soft share. Oke. Dan sekarang saya share. Saya coba cari ini ya. Kolmogorov ya. Kok aneh ya? Kok kenapa ya Kolmogorovnya tadi kok enggak mau ya? Saya mau coba Kolmogorov KS. Bener lah, harusnya KS tes kan sebutannya. Sih. Kolmogorov perform ortho samples. Ada komanya. Sing di iki. Mm-mm. Terus apa? PNO ini. Oh, P norm. Ini baru nanti keluar P value untuk normalitasnya ya. Saya coba. Oh iya. Ha, 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 benar. Ini benar. Exact ini one sample Kolmogorov Smirnov. Ha. Ini ya kan kita lihat ya. Kalau kita pakai Kolmogorov Smirnov, itu keluarnya itu 0,1902. Berarti normal kan ya? Iya. Paham maksud saya? Tadi kalau saya pakai Sapiro, ini saya pakai Sapiro yang atas kan keluarnya 0,04 0,04099. Tapi kalau saya pakai Kolmogorov Smirnov yang bawah, maka yang keluar itu adalah 0,1902. Jadi eh, mungkin Kolmogorov Smirnov itu lebih sering untuk menerima hak nol dibandingkan dengan menolak hak nol, gitu ya. Jadi nanti pinter-pinter kita untuk memilih alternatif uji ya. Oke. Nah, sampai di sini paham? Aman ya?
Ya, keluarkan dua-duanya, Mbak. Kalau saya, nggak masalah. Iya loh, aku yang milih yang mengenakanku sih. Iya kan? Saya akan coba dua-duanya. Mana yang mendukung apa hasil saya yang akan saya pakai lah. Kalau seperti ini mungkin saya akan pakai Kolmogorov Smirnov daripada saya harus menggunakan Sapiro Wake. Karena Sapiro Wake tadi juga sebetulnya nyaris ya. Angkanya kan di 0,04 ya, udah hampir dekat dengan 0,05. Ye, oke, aman ya. Sekarang ini jadi semua asumsi sudah terpenuhi. Mungkin sekarang saya mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang perbedaan. Jadi kalau tadi eh, apa kita kan kita kan ada ini. Jadi ada nilai ya. Jadi ada nilai yang sebetulnya kalau kita menggunakan ANOVA, hanya ANOVA bukan ANAKOVA, sebetulnya kan eh, statistik itu bekerja dengan melihat apakah ada perbedaan rata-rata nilai metode satu, metode 2 dan metode 3 kan begitu ya. Nah, kalau sekarang ada IQ yang dimasukkan, berarti rata-ratanya itu kan tidak hanya memperhatikan rata-rata nilai saja, tapi saya akan memperhatikan rata-rata dari IQ sorry, rata-rata nilai yang dipengaruhi oleh IQ. Karena itu, maka nilai rata-rata akan berubah kalau ada IQ masuk dalam analisis ini. Karena itu di sini saya memberikan satu topik lagi yaitu kita bisa mengestimasi atau memperkirakan berapakah rata-rata perlakuan yang disesuaikan dengan covariate. Berarti berapakah rata-rata nilai yang sudah disesuaikan dengan IQ. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi nanti saya akan membuat sebuah kalau di sini disebutkan adjusted mean ya untuk melihat kesesuaian. Karena kalau saya butuh nilai min, saya tidak perlu pakai adjusted seperti ini kan ya. Ya, ya cukup saja saya hitung aja rata-ratanya berapa, saya keluarkan summariesnya kan selesai. Tapi ini kan ada faktor IQ yang mempengaruhi. Karena itu saya butuh adjusted mean-nya. Nah, adjusted mean-nya tadi berdasarkan apa? Kan tadi kita melihatnya kan berdasarkan metode ya, group by method. Nah, kemudian di sini ada summarize. Summarize, adjusted mean ini yang kan kita hitung tadi ya. Adjusted mean itu sama dengan min dari nilai. Jadi min dari nilai yang sebenarnya saya kurangkan dengan koefisien model dari IQ. Nah, koefisien model dari IQ itu diperoleh dari mana? Waktu di sini tadi kan keluar ya, koefisien model dari IQ. Kalau saya bilang model satu, model dua, kemudian summarize tadi kan ya, keluarkan koefisiennya dari koefisien itu yang akan dikalikan dengan min dari IQ dan min data untuk di IQ. Nah, ini model ini nanti akan kita peroleh berapakah sebetulnya nilai rata-rata dari nilai, berapakah rata-rata dari nilai untuk metode satu, metode 2 dan metode 3 yang sudah dipengaruhi atau dijustifikasi dengan menggunakan IQ. Ini ini hanya tambahan karena kita ingin tahu sebetulnya yang dibandingkan tadi bukan nilai rata-rata saja, tapi nilai rata-rata yang sudah dipengaruhi oleh IQ. Nah, sekarang kita bisa melakukan atau memperkirakan berapa nilai rata-rata itu yang sudah dikoreksi atau sudah dipengaruhi oleh IQ dengan menggunakan rumus seperti ini. Y, itu kira-kira yang bisa eh, kita hitung. Yuk, monggo siapa yang mau nyoba? Yang belum siapa tadi? Bulan, Indah. Nah ini yang kelihatan Rafa. Ayo Mbak Rafa. Kok error ya, Bu? Error. Error mana ngendi?
Oke, library, just statement, data. Namamu tadi data ya, data berapa tadi? Kamu ada namanya enggak? Oh, namamu data data tok, tak data 2. Coba lihat ke atas. Data 2, Ibu. Oh, data 2 mau kon error. Terus data 2 wes ranan lagi. Apa? Summarize, just statement, model 2 mu benar ya, Mbak? Bener ini, Bu, model 2. Model 2. Oke. Atau yang ini ya, Bu? Oh, enggak. Bener yang Enggak. ini ya, Bu? Benar itu model 2 tadi. Turun lagi. Data 2, model 2. Apa ya, Dek, salah summaries justice. Ada masalah dengan simbol di situ. Cek apa yang tidak sesuai. Kayak kurungmu kurang ya, kurung tutupmu. Coba Hmm, kurung tutupmu itu kurang siji kayak Mbak. Di akhir loh. Nah, itu kurang tutup kurang siji. Oke, kanan. oh iya, Bu. Walah ya Allah, kocik ya. Cerewet ya. Oke, jadi ini terlihat berarti rata-rata untuk kelompok 1 itu 79,4 kan gitu ya. Untuk kelompok 2 73,2 dan untuk kelompok 3 75,9. Nah, ini pasti bukan rata-rata yang sebenarnya ya. Ini adalah rata-rata yang sudah dipengaruhi oleh si IQ. Coba eh, ini stop share dulu Mbak Rafa. Ya, saya mau share screen. Iya, jadi coba saya tadi belum bikin. Nah, ini saya bikin library-nya ya. Ini punya saya. Heran. Nah, ini angkanya sama ya dengan saya ya. 79,4, 73,2. Sama kan ya. Nah, ini kan angka yang sudah dikoreksi karena ada IQ kan ya tadi. Karena kita kurangkan itu minyak kita kurangkan dengan koefisien dari IQ dikalikan dengan rata-rata IQ dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau tanpa? Jadi nilai min yang sebenarnya. Kalau saya pakai summaries, sorry, ya pakai summary seperti ini. Pakai summary seperti ini, kemudian saya pakai apa? Nilai gitu ya, nilai. Saya pakai seperti ini, saran. Kok nilainya gak enak, Rek? Apa jenenge variabel kuto ya? Nilai lah. Oh, sebentar. Saya kasih ini. Summarize. Nanti summarize. Bentar, saya ulangi sedikit. Oke. Hmm, hmm, hmm. Mana ya? Punya saya kok nggak kelihatan. Sebentar. Ini if. Saya pakai yang biasa saja.
Nih. ANACOVA IQ. Nah, ini ya. Eits. Nah, ini. Jadi kalau saya mau mendeskripsikan nilai, ya, ini ternyata yang keluar kan nilainya itu overall kan. Jadi semua data kan yang dimasukkan. Jadi 20 data tadi kan. Padahal saya kan mau membuktikan bahwa metode 1 nilainya tidak 79,4 kalau saya hanya lihat rata-rata nilai tanpa memperhatikan IQ. Nah, di sini kita bisa melakukan perhitungan itu dengan sedikit bukan manipulasi, tapi kalau di apa di aplikasi misalnya SPSS itu dia istilahnya split file. Artinya apa? Jadi saya hanya menganalisis bagian dari ya. Jadi saya hanya menganalisis bagian dari data. Jadi di sini misalnya saya buat sebuah variabel data baru, di mana data baru itu adalah subset dari bagian dari data 2. Data 2 tadi saya kan sudah ada di atas ya. Data 2 ya data saya tadi, data 2, di mana saya hanya mengambil yang metodenya, misalnya saya mulai dari metode 1. Yang metodenya 1 saja. Jadi yang tadi 1, 1, 1 gitu tadi ya. Nah, baru kemudian dari data baru ini saya hitung summarize-nya. Saya hitung summarize-nya. Nanti kita akan summarize untuk siapa? Untuk nilai. Saya akan hitung saran. Nah, ini angkanya berapa ini? Min-nya ada di 83,29. Ini untuk metode 1. 83,29. Padahal tadi kalau kita mau lihat, dia bukan 83. Kalau sudah ada IQ masuk, dia hanya berapa? 79,4. Karena ini ada pengaruh IQ tadi. Jadi kan tadi rumusnya tadi kan nilai min dari nilai itu dikurangi dengan koefisien dari IQ dan seterusnya. Rumusnya tadi kan seperti itu. Nah, ini jadi nilainya tidak di 83,29, tapi nilainya ada di 79,4. Ini untuk metode 1. Untuk metode 2, coba sekarang gitu. Untuk metode 2 saya ganti aja di metodenya. Jadi ini saran lagi. Nah, nilainya harusnya hanya berapa ini? Ada di 68,43. Padahal tadi katanya dia di 73,2. Jadi lebih kecil ya, karena faktor koreksi dari IQ tadi. Sama halnya kalau saya mau melihat metode yang ketiga, saran di sini ini juga sama nilainya 76,83. Padahal tadi nilainya 75,9. Ini kira-kira ini malah naik dia ya. Mungkin karena ada sesuatu dengan nilai yang ada di IQ tadi. Nah, ini kira-kira nilai aslinya ya. Jadi min aslinya itu 8368 sama 74 76. Padahal nilai yang sudah dikoreksi itu 79, 73 dan 75. Nah, itu kira-kira konsekuensi dari IQ yang dimasukkan dalam penelitian kita. Nah, yang jadi masalah, lah IQ kalau seperti itu berarti IQ-nya itu mengganggu, ya tidak mengganggu, ya tidak ada aturan mengganggu dan tidak mengganggu. Tapi masalahnya di sini IQ itu tetap harus kita masukkan karena secara teoritis itu benar bahwa IQ itu nanti akan mempengaruhi nilai dari seseorang begitu ya. Dengan metode apapun, mungkin kalau IQ-nya cukup tinggi, dia tidak akan eh, apa mungkin peningkatan dan pengurangannya juga tidak akan menjadi besar. Itu kira-kira konsep dari ANACOVA ya.
Apakah nanti covariatnya bisa lebih dari satu? Bisa ya. Jadi covariatnya bisa saja. Oh ternyata nilai itu dipengaruhi oleh apa? Oleh IQ, oleh apa yang lain dan lain sebagainya. Itu bisa kita masukkan. Ya, itu kira-kira untuk anak Kova. Monggo silakan. Ada pertanyaan? Tidak. eh saya memberikan tugas. Jadi di apa? Di Hebat sudah terlihat tugasnya? Ya. Itu Ye, itu saya menyiasati eh, kalau kalau misalnya harus ada apa nilai yang harus saya sampaikan kan ya, jadi biar tidak mengganggu magangnya begitu. Makanya tugas saya berikan sebagai ganti evaluasinya. Oke. Nanti kalau harus ada evaluasi, mungkin saya sudah akan punya tugas itu untuk evaluasi. Jadi tidak membebani, karena sebetulnya kalau tidak salah evaluasinya itu ini ya di saat sudah di lapangan ya jadwal evaluasinya. Jadi mungkin sudahlah nggak apa-apa kita berikan tugas aja. Tugasnya seperti biasa simulasi saja ya, gunakan data gitu, mencoba menjelaskan sebuah permasalahan atau studi kasus yang terkait dengan anak KOFA, kemudian nanti tolong dikerjakan dengan aplikasi R. Ya tidak harus ada R-nya yang berjalan dulu, enggak, cukup dikopas. Ini sintaknya, hasilnya seperti ini, dikomentari, begitu saja. Nanti upload lagi atau submit lagi di Hebat e-Learning 1 minggu setelah hari ini ya. Saya akan memberikan tanggal, kalau tidak salah tanggalnya saya beri tanggal, kok tanggal 17 17? Ibu. Salah ya bener, kudu tanggalnya gak 17 ya, nanti ditambah itu ya, Rek. 16 ya, wis gak apa-apa. Kan harusnya kuliahnya kemarin, besok ya. Ya, nggak apa-apa. Saya kasih tanggal 17 kalau tidak salah. eh Loh, lah jauh yo kalau 17 yo. Iya Ibu, harusnya Saya itu cuma salah 10. salah lihat tanggal itu. Saya itu tanggal di apa? Tanggal di komputer saya itu kan bulan dulu. Kan aku keliru. Oke, harusnya tanggal berapa? Ayo, saya tanggal piro, Rek? Saya Kalau tanggal 10. seminggu Harusnya tanggal 10 ya. 10 nggih Ibu. Nanti habis itu tak ganti di Hebat e-learningnya. Terakhir tanggal 10 pukul 23.59 begitu. Ya, sebentar saya siapkan absensinya dulu. Sebentar, ada pertanyaan enggak? Aman, Pak? Sudah? Heeh, heeh. Wes si apa enake? Ayo dibagi biar biar rapi apa? Kan kalian berberapa atau berlima atau kalian itu ya? Nah, berlima, nanti yang anak kova 3, yang regresi 2 gitu ya. Nah, enggak iku apa di ini aja di kopi ayah. Ini saya oh nggak ada ya mata kuliahnya dia. Mata kuliah sebentar saya masukkan. Kok salah? Ibu berarti nanti yang dikumpulin itu R Mm-mm. script-nya ya, Bu? Kenapa? Yang dikumpulin itu berarti R script-nya, Bu. Cuma satu file tok yang dikumpulin. Deh, lah aku mbok duwe R script terus gak tau ya mbok duwe angka mbak caramu maca lah ya gak iso. Oh, berarti sama interpretasinya. Iya lho, ini sebenarnya Oh, iya. suaranya indah ya ya. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Bentar saya siapkan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3. 3. Ah, daring ya. Praktikum ya sebutannya ya kuliahnya. Materi Nggih, Bu. info simpan. Duh, aku ini durung durung share screen dah, Rek. Tak pikir aku kue share screen. Semangat nih.
Ayo, silakan absen. Bisa kan absen sendiri?